Semuanya, selamat malam. Kenalin dan kenal aku Safira. Hari ini, aku akan bahas, hipertiroid, terutama itu ada 3 common etiologisnya. Di sini aku akan bantuin kalian, memandu untuk dari, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan terapi, dan mungkin choice of terapi yang akan kalian pilih untuk, kasus-kasus yang ditemuin. Jadi kalau misalnya, aku mulai sekilas dikit, 3 kasus tersering yang akan kita bahas nanti itu ada Graves' disease, ada toxic multinodular goiter, sama toxic adenoma. Nanti aku harap, kalau misalnya kalian merasa aku terlalu cepat atau, mau diulang, boleh banget dibilang, nanti aku bisa ulang lagi. Pertama-tama kita mulai dulu dari adalah anatomi dan fisiologi. Kenapa anatomi dan fisiologi ini penting? Karena sebenarnya kalau misalkan memahami fisiologinya, otomatis kan memahami patofisiologinya. Jadi kan nggak usah ngapa-ngapalin tuh gejala-gejalanya apa aja, karena otomatis kan bisa menyambungkan titik ke titiknya. Anatomi dari kelenjar tiroid itu seperti yang kalian tahu, dia terletak di bawah thyroid cartilage, di depannya cricoid, dia setara kira-kira T4 T4-nya vertebra, dan dia akan melingkari cincin trakea. Poin pentingnya adalah dia melingkari cincin trakea. Lalu, tiroid itu dibagi jadi 2 lobus, yaitu right lobe dan left lobe. Nah, tengah-tengahnya ada penyambungnya namanya isthmus. Kita sering bilang dia sebagai butterfly shape. Nah, tapi ada satu lobus lagi yang bisa ada, kita bilangnya remnant. Jadi sisa dari embriologi dari perjalanan tiroid. Karena tiroid awalnya itu dari foramen cecum di dasar of floor, waktu week ke-7 atau week ke-8 dia akan mulai turun. Ketika dia turun, kalau misalnya regresinya nggak sempurna, bisa menyisakan satu lobus lainnya, yaitu pyramidal lobe. Tapi pyramidal lobe ini nggak terlalu sering ditemukan, jadi ini jenis kayak varian lah, kayak jenis tambahan aja kalau misalnya kalian nemuin pasien di USG atau di scintigraphy atau kalian CT scan ada lobe tambahan tuh mungkin itu ada pyramidal lobe-nya. Next-nya anatomical relation of thyroid gland. Kenapa aku bahas ini? Karena beberapa bagian inilah yang mungkin akan terkena apabila kita melakukan operasi dan mungkin yang harus diperhatikan. Jadi tiroid itu tuh terletak di depannya trakea di sini. Dia akan dibungkus oleh yang paling itu ada pretracheal fascia. Ada tiroid, ada trakea, ada esophagus, dan recurrent nerve atau recurrent laryngeal nerve. Terus dia juga akan di depannya ada banyak muskulus, ada sternocleidomastoid, ada stenohyoid, dan sternothyroid, dan omohyoid. Nah, di belakangnya itu ada carotid sheath. Ini juga perhatiin karena dia itu containing-nya itu common carotid artery, ada vein-nya juga, dan ada juga vagus nerve-nya. Nah, yang penting lagi adalah kalau misalnya recurrent laryngeal nerve itu tuh, dia itu tuh kayak diselimuti atau ditutupi sama kita bilang Berry ligament. Berry ligament itu kita juga kenal sebagai posterior ligament. Nah, selain di dekat recurrent laryngeal ada ligamen, recurrent laryngeal juga berdekatan dengan yaitu adalah inferior thyroid artery. Ini dia. Jadi waktu dimanipulasi ya harus hati-hati. Nah, biasanya landmark apa sih yang membuat kita mengenali, oh kita sudah dekat ke daerah recurrent laryngeal nerve, kita sudah dekat ke daerah inferior thyroid artery, kita ada yang namanya ZT atau tubercle of, ini ngomongnya agak susah ya, Senker, inilah. Nih, tubercle ini yang biasa menjadi landmark supaya kita mesti hati-hati kalau misalnya kita sudah dekat bagian sana. Kalau misalnya kita terkena recurrent laryngeal nerve, apa yang akan terjadi pada pasien? Itu bisa muncul hoarseness of voice. Next-nya, histology of thyroid gland. Jadi thyroid gland itu tuh kita bilang sebagai tempat produksi hormon, terutama hormon tiroid. Nah, dia tuh dibentuk oleh 2 sel besar, yaitu sel folikular dan sel C. Nah,
Sel folikular itu bentuknya itu kalau misalnya kamu ngelihat kolam renang, samping-sampingnya kan pasti ada kayak keramiknya itu kan. Nah, sel folikular itu adalah keramik yang membatasinya itu. Ini ada sel folikular. Fungsinya sel folikular itu apa? Fungsinya sel itu adalah memproduksi tiroglobulin. Nah, tiroglobulin ini akan jadi backbone untuk pembentukan tiroid hormon. Sementara membentuk tiroglobulin. Nah, tiroglobulin ini akan disimpan di dalam kolamnya itu, yaitu cairannya ini. Cairan ini kita bilang sebagai koloid. Jadi cairannya itu isinya semua adalah tiroglobulin. Nah, ada satu lagi sel yaitu sel C atau sel parafolikular, yaitu para di samping folikel itu gunanya untuk sekret kalsitonin yang akan gunanya untuk kalsium homeostasis. Next-nya, kapan kita tahu gimana cara tubuh kita mengatur produksi tiroid hormon? Kita kenal sebagai HPT axis, yaitu hypothalamic, pituitary, dan thyroid axis. Nah, hipotalamus yang akan menjadi sentral komando pertama pembentukan tiroid hormon, di mana di daerah paraventricular nuclei yang ada di hipotalamus itu dia merupakan TRH secreting neuron. Jadi dia akan memproduksi TRH dalam bentuk vesikel-vesikel. Nah, nanti dari TRH-nya ini akan turun ke pituitary melalui hypophyseal portal system. Jadi bentuknya adalah hormon TRH itu. Itu thyrotropin releasing hormone. Karena namanya thyrotropin releasing hormone, berarti dia akan bekerja pada thyrotrops. Nah, TRH ini akan bind kepada TRH reseptor yang ada di thyrotrops untuk menstimulasi TSH. TSH kepanjangannya dari thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone sesuai namanya, berarti dia akan menstimulasi tiroid untuk mengeluarkan hormonnya. Itu gampangnya. Terus pada sistem ini tuh kita pakai sistem negative feedback mechanism. Jadi kalau misalnya di hipotalamus mengeluarkan TRH, TRH akan menstimulasi TSH, TSH akan stimulasi thyroid gland akan produksi T4 dan T3, akan produksi T4 dan T3. Ketika ada T4 dan T3 kita yang terlalu tinggi, otomatis dia akan otomatis hipotalamus dan pituitary itu dapat mengenilai kadarnya. Jadi maka dia akan negative feedback. Jadi dia akan stop produksi. Oke, gue stop produksi TRH, gue stop produksi TSH karena kadar yang ada dalam darah kita sudah sangat cukup. Selain T4 dan T3, sebenarnya ada juga neurotransmitter lainnya yang neurotransmitter dan hormon lainnya yang cukup yang bisa menstimulasi, meninfluence dari HPT axis ini. Yang pertama itu ada ada dopamin. Ya. Dopamin ini kerjanya dia ada inhibit TSH production. Kalau inhibit TSH, otomatis dia bikin thyroid hormon kita turun. Yang kedua ada juga yaitu somatostatin. Kerjanya sama kayak dopamin, dia tuh mengurangi inhibit TSH, berarti otomatis thyroid hormon kita juga turun. Nah, kalau ada apa sih yang stimulate TRH kita? Stimulate TRH kita tuh ada satu, kita bilangnya hormon yang leptin dan ghrelin yang hubungannya dengan hunger, hubungannya dengan kita kalau misalnya kita lapar. Leptin itu dia akan stimulate pembentukan dari TRH. Otomatis thyroid hormon kita akan meningkat. Next-nya ada production of thyroid hormone. Jadi production of thyroid hormone ini kita pertama-tama mulanya dari yaitu adalah yang ini. Yang aku garis bawahin ini dulu. Jadi di dalam nukleus atau kita bilangnya di dalam endoplasmic reticulum di sel parafolikular tiroid dia akan memproduksi tiroglobulin. Tiroglobulin yang diproduksi akan dilepaskan di koloid, di poolnya ini. Ini aku bilang poolnya ya. Ini poolnya ini isinya full dengan tiroglobulin. Apa aja yang stimulasi dari pembentukan tiroglobulin? Yaitu ada TSH. Jadi TSH akan stimulasi pembentukan tiroglobulin. Kalau sudah,
kan tiroglobulin kan sebenarnya hormon kita tuh terdiri dari tirosin dan iodine. Nah, kita udah dapat nih tirosin kita atau tiroglobulin kita dapat backbone-nya. Kita butuh iodidnya. Iodid ini kita dapatkan dari yaitu ini, Na symporter. Na iodide symporter. Jadi gunanya ini atau kita kenal sebagai iodide trapping. Kalau misalkan tanya apa bedanya iodin dan iodid, iodin itu apa yang kita makan. Iodid itu tuh yang sudah menjadi I negatif ini, udah ada activated-nya. Nah, gunanya symporter ini adalah dia akan menstimulasi masuknya iodid ke dalam folikular sel kita. Nah, dari folikular sel kita, dia akan dilanjutkan oleh pendrin atau juga ini namanya channel-nya untuk dioksidasi bersamaan dengan tirosin ini. Nah, terus apa sih yang menggabungkan oksidasinya ini? Yang bekerja di sini tuh ada yaitu sebelah sini. Ini, dia di iodination itu oleh Duox dan TPO. Duox dan TPO ini akan membantu iodinasi dari iodin dan menggabungkannya dengan tiroglobulin. Nah, tapi yang diproduksi itu tuh adalah MIT dan DIT. Aku skip satunya dulu, ini dia. Monoiodotirosin, dan satu lagi ada diiodotirosin, MIT dan DIT. Nanti MIT dan DIT ini akan bergabung, bisa jadi T4 atau bisa jadi T3. Setelah jadi T4 atau T3, dia akan endositosis ke dalam folikular selnya lagi. Terus tiroglobulin ini akan di breakdown oleh lisosom atau kita dengan prosesnya namanya adalah proteolisis. Menyisakan cuman T4-nya kita doang. Nah, T4-nya ini akan dikeluarkan lagi oleh MCT ini masuk ke dalam pembuluh darah kita dan ini yang akan kita gunakan. Oke, ini sebenarnya sama ya penjelasannya. Kita next. Tubuh kita, dari tiroid kita tuh memproduksi dua hormon utama, yaitu T4 dan T3. T4 itu diproduksi lebih banyak dibanding T3, yaitu sekitar 80%. T4 itu berarti gabungan antara dua, yaitu DIT dan DIT. Kan DIT kan dua, berarti 2 plus 2 otomatis jadi 4. Sementara yang T3 kita atau triiodotironin itu hubungan dari DIT dan MIT.